biasa, ya kan, profesi yang luar biasa dan butuh ketekunan, butuh waktu yang panjang, butuh proses panjang. Kayak mana? Kayak mana ya? Assalamualaikum. Kayak gini, Be. Dadah. Assalamualaikum. Kayak mana lagi? Allah kan nih. Kayak mana ya? Coba ya sekali lagi ya. Kayak mana ya? Assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya dan kayak mana dia? Coba sekali lagi. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Ayo ulang. Kan? Ayo ulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya. Tidak bisa. Kayak mana nih, Chan? Aduh. Tidak bisa, tidak bakat kakak nih. Udahlah manggil. Ayo udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ini gila. Apa lagi yang kau suruh orang nih? Kau suruh siapa lagi nih? Banyak nih yang kau ajak kesini lah. Iyalah. Kayak kamu kakak dengan Isan kan? Dak. Udah itu. Iyalah, Isan cuci piring kan sudah cuci Iya, piring iya, belum? iya. Udahlah, makanya disuruh kesini nah. Oh, kalau gitu buat tebak-tebakan dulu lah. Tebak-tebakan terus. Tebak-tebakan Dah. apa? Jangan tebak-tebakan pening Udah, tebak-tebakan. kamu nak gantiin kami nih di sini. Tidak bisa, udah nyoba capek aku nyobanya. Enggak bisa Udah bisa. Jadi bisa. nak di sini, Be. Udah lah. Ayo. Wah, sebelum diusir. Iya. Sebelum kami usir. Sebelum kami usir, kami nak tego bulan nak ngusirnya. Iya, kami tadi udah ngomong usir tapi kan gitu kan. Masih beradat lah gitu kan. Beradat. Memang Tadi pintar udah orang nih, Dak. udah disapa Sudah belum on tadi? rupanya. Wah, sudah di-record. Iya, Luar belum kita biasa. sapa. Kita sapa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Ngopas. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, puasanya lancar dan semoga amal ibadahnya selalu oke. Amal ibadah selalu oke. Amin. Amin. Nggak apa-apa. Oke, sobat-sobat Ngopas, sebelum menonton video ini jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe dan share video ke ini seluruh sosial media sosial yang kalian media. punya. Oke teman-teman, kembali seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol, sahur, ngopas kan? Iya, Ngopas. Ngompas. Oke, kali ini kita akan ngobrol sama salah satu seniman. Tapi sebelum ngobrol sama seniman, apa dulu, Cang? Nah, kini ada himbauan dari Bapak Wahyudin. Ada nak ngasih himbauan nih. Nih, Tonton. kita simak videonya. Iko di. Salam Cicocong dan Ciro. Terima kasih Ngopas Sahur atas kesempatannya. Dampak corona sudah melanda hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk kita di Provinsi Jambi. Nah, sambil di rumah saja, saya Wahyudin selaku Kepala BPS Provinsi Jambi mengajak seluruh kanti-kanti baik yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di luar Jambi untuk berpartisipasi mengisi sensus penduduk online, yaitu di laman sensus.bps.go.id. Caranya mudah, cukup siapkan nomor KK, NIK, dan nomor akte nikah untuk kita login di situ. Misinya juga cukup mudah dan cepat. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor 0811 7434 292. Yuk kanti-kanti Ngopas Sahur, kita bantu pemerintah meskipun di rumah saja. Link ini masih dibuka sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Terima kasih Cicocong dan Ciro atas acaranya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Lanjut lagi Ngopas Sahurnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iya, sama-sama Pak Wahyudin. Wahyudin. Silakan gunakan handphone kalian, Android kalian untuk mengisi data karena itu sangat penting, Penting untuk negara kita. ini. Oke? Klik tombolnya di deskripsi bawah. Oke? Oke. Dengar, jangan lupa karena itu sangat penting. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke Ngopas. Kita Yoi. lanjut lagi ke Ngopas. Kita akan ngobrol sama salah dengan satu salah satu seniman. Dan kali ini senimannya bergerak di bidang seni rupa. seni rupa. Oke, kita Pak telepon Jafar. Bapak Jafarasu. Ada telepon. Kita hubungi ya.
Assalamualaikum Bapak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik. Gimana? Sehat-sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oke nih Pak, kan Bapak dikenal sebagai salah satu seniman yang sudah cukup lama bergerak ya Pak ya. Bergerak maksudnya itu sudah lama berkecimpung di dunia seni. Seni. Apakah masih aktif konsisten dalam berkarya Pak? Berkesenian itu tidak pernah terhenti. Jadi itu sudah menjadi pilihan kan. Jadi walaupun apalagi sekarang udah pensiun kan, zaman aktif aja melukis terus, berkarya terus gitu kan. Jadi tidak ada istilah berhenti berkarya terus gitu. Oh iya Pak. Jadi sejak kapan Bapak menggeluti di bidang kesenian ini Pak? Saya sendiri sebenarnya di dunia seni rupa itu ya memang dunianya gitu, karena saya sendiri berlatar pendidikan dari seni rupa, jadi saya sendiri sarjana seni rupa gitu, jadi memang keilmuannya di sana gitu. Walaupun sebenarnya saya sebelumnya pernah kuliah di arsitektur, kemudian pernah kuliah di filsafat gitu kan, jadi tapi S1-nya di seni rupa. Ketiga materi perkuliahan itu sebenarnya hampir sama. Ada keterkaitannya. Filsafat karena saya ada kaitannya dengan filsafat seni, kemudian arsitektur ada hubungannya dengan menggambar, mendesain, merancang apa segala macam, dia ada hubungannya gitu. Kemudian saya menjadi pegawai negeri, jadi setelah selesai sekolah itu menjadi pegawai negeri. Jadi pegawai negeri tapi kerja di bidang kesenian. Kalau pegawai negerinya kerja di bidang lain mungkin enggak ya, tapi karena kerjanya di bidang kesenian ya memang itu sejalan dengan dengan latar belakangnya gitu. Jadi berkeseniannya sejak dari kecil sebenarnya ya, melukis dari SD, SMP, SMA sudah sering mengikuti lomba-lomba menggambar, melukis gitu. Kemudian saya sekolah di akademi ya, di Akademi Seni Rupa Nasional. Kemudian dilanjutkan di IKIP Jakarta, menyelesaikan S1-nya di sana gitu. Jauh sebelumnya sudah berkarya, sudah melukis, dan bahkan sebenarnya sudah berpartisipasi ya, ikut pameran, ikut apa gitu. Jadi ya cukup jauh sebenarnya, dari tahun 60 70-an lah. Dari tahun 70-an itu sudah berkarya dan sudah aktif berpameran juga. Ini kan Pak, siapa sih yang tidak kenal Bapak Jakpar Rasul, para seniman, para birokrat pemerintah juga banyak yang kenal ya Pak ya. Mungkin bisa Bapak sedikit berbagi dengan kami Pak, motivasi apa sehingga Bapak bisa menjadi seorang pelukis seperti sekarang ini Pak? Saya sebenarnya dibesarkan di kelompok keluarga agamis yang berkeseniannya itu agak kurang. Tapi ada seorang paman saya, seorang pelukis gitu. Dia suka melukis, menggambar, membuat tulisan-tulisan merek itu. Kalau beliau tuh menulis, zaman itu nggak perlu pakai sketch, langsung main tulisan. Nah itu yang memotivasi awal saya. Wah, luar biasa paman saya ini ya. Dia kemampuannya menyeket, kemampuannya menggambar. Nah itu dari SD itu saya termotivasi itu terus. Latar belakang pendidikan saya malah ya karena saya dari latar belakang keluarga yang agamis, maka sekolahnya tuh ibtidaiyah, ada SD-nya, ada ibtidaiyahnya, kemudian SMP ada sanawiyahnya. Jadi dua-duanya itu ada ada SD, ada ibtidaiyah, kemudian ada sanawiyah, ada SMP. Kemudian saya pernah di PGA 4 tahun, pernah di Alia, kemudian di SMEA juga, di SPG, bukan di SMEA, SMA, kemudian di SPG. Jadi banyak sekali pendidikannya ya. Tapi itu mulai dari SD sampai ke SLTA itu agamis. Tapi
tapi yang berkaitan dengan masalah menggambar, melukis itu sudah dari kecil ya. Jadi walaupun dibesarkan di keluarga agamis, tetap itu menggambar, dan keluarga saya tidak melarang. Jadi tidak mendukung, tidak melarang gitu. Jadi kalau mendukung dia disupport ya, ini tidak disupport, tapi tidak melarang juga gitu. Nah, itu anunya itu. Nah, kan banyak nih karya-karya yang sudah Bapak lahirkan. Dari semua karya itu Pak, yang paling maknanya paling atau menjadi kujunya gitu, masterpiece-nya lah gitu, apa tuh Pak? Yang jelas kalau soal mana yang saya semua karya saya senangi gitu. Relatif ya, mana yang kita suka itu. Memang ada karya yang pada saat ada keterkaitan dengan mood kita seperti apa waktu itu, ada yang cepat selesai, ada yang berproses agak panjang gitu kan. Jadi prosesnya ke sana. Tapi ya hampir semua karya itu saya suka dengan karya-karya saya. Karena saya melukis itu tidak sama dengan orang lain. Jadi mengamati objek dulu, berlama-lama mengamati objek, kemudian diendapkan, diolah di pikiran, dirasa apa segala macam, baru diungkap gitu. Jadi prosesnya lama gitu. Pada saat melukisnya ya sebentar, karena sudah lama diproses gitu. Maka konsepnya itu berkarya ada proses dunia luar dengan dunia dalam. Jadi ada pertautan gitu. Panca indrawi menangkap dari luar, setelah itu diamati, diapa segala macam, dimasukkan, diendap, diolah. Batin lagi yang main gitu mengolahnya. Kemudian pada saat diungkap, hasilnya secara visual muncul yang sebenarnya karya itu dari hasil dua olahan gitu, antara olahan panca indrawinya dengan olahan batinianya gitu. Jadi itu. Nah, kalau karya ada pemilik galeri di Belanda yang cukup banyak mengkoleksi karya saya, ada sekitar 23 karya itu di koleksinya. Kemudian ada dari Inggris yang koleksi, kemudian ada yang dari Norwegia, kemudian dari Singapura dan Malaysia. Itu yang karya-karya yang dikoleksi. Yang jauh yang mana saya tidak tahu, mungkin Belanda ya. Itu Belanda itu cukup banyak karena ini pemilik galeri. Wah, luar biasa Pak. Belanda, Norwegia, semoga kami kawan-kawan bisa ke sana Pak. Amin. Ini kan Pak, Bapak kan sebagai salah satu seniman lukis yang cukup senior Pak ya. Iya. Senior aja, bukan cukup senior. Mungkin Pak bisa diberikan tips dan trik untuk menjadi seorang seniman lukis pemula seperti itu Pak. Iya Pak. Ya, intinya sebenarnya adalah kemauan. Jadi kalau orang bilang karena bakat, tidak. Semua itu bisa dipelajari. Tidak berbakat pun bisa gitu. Intinya kemauan. Kalau ada kemauan, mau berlatih, mau belajar, itu akan dapat gitu. Jadi intinya adalah kemauan dan tidak mudah putus asa. Karena berkarya seni itu butuh proses panjang. Ya, butuh proses panjang. Saya ini dari umurnya sekarang 65 tahun ini masih berproses terus. Belum merasa puas karya-karya yang dihasilkan. Jadi masih punya di sana sini kelemahan gitu. Jadi intinya jangan putus asa, berkarya terus, belajar terus, berproses. Intinya itu, karena pengalaman, pengetahuan itu hasilnya berpengaruh dari sana. Jadi hasil kekaryaan kita itu sangat berpengaruh dari hasil pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh gitu. Saya kira itu, jadi jangan putus asa. Menjadi seniman pekerjaan yang luar biasa,
ya kan, profesi yang luar biasa dan butuh ketekunan, butuh waktu yang panjang, butuh proses panjang, dan mau dibilang menjemukan, mungkin menjemukan, melelahkan, tapi menarik gitu. Itu. Wah, berarti luar biasa Pak ya, terus berproses sudah umur 65 tahun. Kan sehubungan dengan bulan Ramadan nih Pak, apakah itu mengganggu produktivitas Bapak dalam melahirkan karya baru? Saya tidak bulan Ramadan, tidak bulan apa, ya berkarya terus. Dalam satu bulannya pasti menghasilkan karya. Jadi tidak pernah terhenti berkarya. Maka karyanya cukup banyak sebenarnya ya. Jadi kalau saya suka dengan kawan-kawan kan, ini ada kegiatan pameran, kegiatan pameran baru mau melukis gitu kan. Nah, kalau saya enggak, ada pameran, kapan saja mau pameran siap, karena karyanya selalu ada gitu. Jadi ya berproses terus, tidak bulan puasa. Justru bulan puasa itu menarik sebenarnya ya. Ya di samping kita menunaikan ibadah ya, menunaikan ibadah, kemudian ya tadarus apa segala macam, ya menggunakan waktu luang juga melukis malah lebih enak, apalagi masa sekarang ini kan. Masa sekarang ini harus banyak di rumah kan. Nah, jadi makin tambah banyak di rumah makin tambah produktif mestinya gitu kan. Saya kira itu. Iya Pak, berarti kita harus tetap produktif walaupun di rumah saja ya Pak ya. Iya. Ini kan Pak selaku orang tua juga guru Pak, apa pesan-pesan yang Bapak sampaikan kepada sobat-sobat Ngopaz yang ada di rumah untuk dalam situasi seperti sekarang ini Pak? Ya berbuat yang baik, ya kan. Tidak menghentikan kreativitas ya. Jadi kreativitas jalan terus, pekerjaan jalan terus, kegiatan sehari-hari jalan terus gitu kan. Dan jangan merasa terbebani dengan waktu tinggal di rumah. Tapi kalau kita kreatif menggunakan waktu itu, saya kira tidak akan ada yang namanya rasa bosan. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan juga harus ada himbauan pemerintah supaya tetap di rumah. Nah, ini akan lebih lebih saling mendukung gitu. Jadi saya kira itu, mari kita besarkan hati kita ikuti himbauan pemerintah, kita jalankan ibadah sesuai dengan ajaran yang kita anut. Ya kalau dilarang ke masjid ya jangan dipaksakan ke masjid. Ya kalau memang tetap mau berjamaah silakan. Ya yang melihat kondisi situasinya itu kita. Jadi jangan terikat dan punya pemikiran wah saya terbebani gitu. Wah, terima kasih Bapak. Wah, kayaknya banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari Bapak Jafar ya. Lukisan sudah sampai Norwegia, Belanda, Singapura. Wah, Semoga kita bisa ikut-ikut kayak Bapak. Amin. Semoga bisa mendunia go internasional. Wah. Oke Pak, semoga himbauan-himbauan yang Bapak sampaikan bisa kami terapkan dengan sahabat-sahabat Ngopaz juga bisa menerapkannya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Sehat Bapak. selalu, Bapak. Sehat selalu ya. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Kami tutup dulu ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi himbauan dari Bapak Jafar Hastu. Semoga kita semua bisa go internasional, Amin, ya bisa Allah. berkarya sampai mendunia seperti beliau. Amin. Oke nih teman-teman. Aduh, kok bisa pas lagi Kak? Memang kita tuh selalu pas Ngopaz pas. Memang Ngopaz Iya, pas. memang harus ada timer kan. Jadi kita bisa menjalankan sesuatu tanpa meninggalkan sesuatu. Begitu sobat-sobat Betul. Ngopaz. Oke nih sebelum menutup kami kembali mengingatkan untuk jangan tidur lagi. Sholat subuh ingat. Dan jangan lupa jangan lupa sikat gigi. Itu paling penting juga ya. Oke, kita baca doa niat puasa. Oh iya. Jangan Kak ingati lagi biar kami yang mimpin kali ini. Kami Iya. inisiatif, jangan Kak ingati lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Oke, sobat-sobat ngopas, sobat-sobat ngopas. Puasanya harus sampai sore ya. Iya, sampai sore, jangan buka tengah hari, jangan puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk. Oke, sobat-sobat ngopas, update terus video-video kami dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Yang belum hidupi lonceng, hidupi jadi tidak ketinggalan notifikasinya. Oke? Oke. Untuk itu kembali kami mengingatkan, jangan lupa sholat subuh, jangan tidur lagi, oke? Kami Oke. tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semua bersuka